Bab 563. Orang yang disukai olehku. Albert mendongak dan melirik Vito sekilas. Albert berkata sambil mengerutkan bibirnya, "Bukankah sebelumnya kamu sangat menyukai tipe wanita seperti Caroline?" Bagaimanapun juga Caroline merupakan aktris yang populer saat ini. Meskipun penampilan dan tubuhnya tidak sebagus Albert, Albert sudah narsistik, tapi Caroline malah dikatakan sangat tidak berharga oleh pria ini. Albert tidak tahan lagi dan mengeluhkan ketidakadilan untuk Caroline. "Gawat," Vito berteriak di dalam hati. Mereka mengatakan bahwa begitu seorang wanita mulai memunculkan keluhan, itu berarti bahwa wanita benar-benar sudah marah. "Bukankah aku masih belum bertemu denganmu saat itu? Setelah bertemu denganmu, aku baru tahu bahwa betapa buruknya seleraku di masa lalu." Setelah mendengarkan ini, Albert mengerutkan bibir. Albert terus menundukkan kepala dan melihat naskah. Ini merupakan naskah MV lagu utama dari album seorang penyanyi pria di KRC International. Karena masih ada waktu sekitar 10 hari lagi, drama kolosal yang belum selesai di syuting saat itu akan dimulai lagi. Perusahaan mengatur Albert merekam MV lagu untuk melatih kemampuan akting dulu. Begitu melihat bahwa Albert tidak berbicara lagi, Vito merasa sedikit cemas. "Albert, perkataan yang dikatakan olehku merupakan perkataan yang sebenarnya. Selain kamu, aku tidak menyukai siapapun." Vito mendekati Albert. Vito terus menjelaskannya. "Aku sama sekali tidak memiliki minat seksual pada wanita lain dalam beberapa tahun ini. Aku hampir curiga apakah orientasi seksualku sudah berubah. Biasanya jika membutuhkan permintaan fisik, aku akan menggunakan tangan." Terdengar suara plak. Albert menggulung naskah di tangannya dan memukul kepala Vito untuk memotong perkataan Vito. "Tutup mulutmu, kamu sudah menggangguku untuk melihat naskah." Albert memelototi Vito, daun telinga sedikit memerah. "Bajingan ini malah membicarakan hal seperti itu di tempat umum. Jika kamu sudah tidak marah, maka aku tidak akan membicarakannya lagi." Vito memegang bagian yang dipukul oleh Albert dengan menggunakan naskah. Sebenarnya ini hanya banyak bicara tetapi tidak bertindak, tidak sakit dan gatal. "Aku tidak marah," Albert berkata dengan nada yang acuh tak acuh. Vito hanya berbicara dengan wanita lain. Apa hubungannya dengan Albert? Kenapa Albert harus marah? Albert juga tidak memiliki hak untuk marah, benarkah? Vito bertanya dengan nada yang sedikit tidak yakin. "Tidak benar." Albert memelototi Vito dengan marah. Setelah memastikan bahwa Albert benar-benar tidak marah, saat Vito menghela napas lega, Vito juga merasa sedikit lesu. Sebenarnya cukup baik jika Albert benar-benar marah. Setidaknya ini mencerminkan bahwa Albert peduli padanya. Jika Albert marah, Vito akan membuat Albert merasa senang lagi. Saat Albert melakukan syuting dengan pemeran utama pria di dalam MV, Vito berdiri di sebelah, tidak tahu sudah berlalu berapa lama, seolah-olah teringat sesuatu. Vito mengambil ponsel dan memotret punggung Albert. Kemudian Vito menggunakan akun Weibo-nya dengan puluhan juta penggemar untuk mengunggah sebuah postingan. "Aku sudah memiliki pasangan, ini merupakan orang yang disukai olehku." Karena Vito baru mengumumkan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo sebulan yang lalu, sekarang Vito mengunggah sebuah postingan seperti ini di Weibo lagi. Foto yang diunggah juga memperlihatkan punggung seorang wanita yang indah. Banyak penggemar sangat memperhatikan Vito. Begitu Vito mengunggah postingan di Weibo, seluruh area komentar langsung meledak. Petik terbalik sialan. Apakah akun Weibo Pangeran Tampan dihack? Aku tidak dengar. Aku tidak dengar. Akun Weibo Pangeran Tampan pasti dihack. Petik terbalik Pangeran Tampan. Aku baru saja menerima kebenaran bahwa kamu merupakan pria yang homo. Kenapa kamu menyukai wanita lagi sekarang? Kamu membuatku, suasana hatiku tiba-tiba berubah menjadi kacau. Entah akun Instagrammu dihack, atau menggunakan foto yang salah, tidak menerima penjelasan yang lain. Caroline juga sangat memperhatikan Vito. Begitu melihat foto yang diposting oleh Vito, Caroline tiba-tiba terlihat tidak baik.
Meskipun foto itu hanya memperlihatkan punggung seorang wanita dan tidak bisa melihat wajah wanita itu, tapi begitu melihat pakaian di tubuh itu, kemudian membandingkannya dengan pakaian yang dikenakan di tubuh Albert, Caroline tahu siapa wanita yang disukai oleh Vito itu tanpa menebak. Caroline tiba-tiba teringat masalah yang didengar olehnya bahwa Vito akan melakukan syuting drama kolosal 4 tahun yang lalu, kemudian malah menghentikan proses syuting karena beberapa alasan. Vito juga ikut Albert pensiun dari akting. Sekarang akan mulai melakukan akting lagi. Jangan-jangan, Caroline melihat ke arah Albert yang tidak jauh dari sini. Ekspresi wajahnya sedikit buruk. Peran utama pria dan wanita dari drama kolosal itu masih belum diumumkan secara resmi. Kemudian Caroline menggunakan hubungan untuk mendapatkan peran kedua wanita di dalam drama ini. Tiba-tiba hati Caroline muncul semacam firasat yang buruk. Di sisi lain, Albert sedang berakting dengan pria utama di dalam MV dengan serius. Albert sama sekali tidak tahu sensasi yang ditimbulkan oleh Vito di internet. MV yang memiliki durasi selama beberapa menit, Albert berlatih dengan serius di sepanjang sore. Sutradara mengatakan bahwa akting Albert sangat bagus, tapi Albert malah tidak terlalu puas terhadap akting dirinya sendiri. Albert terus berlatih hingga larut malam, sekarang baru mengemas barangnya, kemudian pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaian dan bersiap untuk pulang. Albert baru saja mengganti pakaian dan berjalan keluar dari ruang ganti. Albert melihat Caroline berdiri di depannya. "Albert, metode apa yang kamu gunakan sehingga kamu bisa menggoda presiden?" Tidak ada seorang pun di dalam ruang ganti. Caroline menghalangi jalan Albert dengan sepasang tangan dilipatkan di depan dada. Ini sama sekali tidak perlu menggunakan metode apapun. Bagaimana orang yang tidak mempunyai uang dan tidak memiliki kekuasaan naik ke posisi tinggi? Aku sama seperti mereka. Albert tidak marah tetapi tersenyum. Albert melihat seluruh tubuh Caroline dari atas sampai bawah. Albert berkata dengan nada yang dingin, "Tapi aku memiliki latar belakang keluarga yang begitu baik dan aku sama sekali bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa menggunakan cara semacam itu. Tentu saja aku tidak bisa menggoda Presiden Otto." Tama pernah menceritakan Caroline kepada Albert. Caroline lahir di keluarga yang kaya. Caroline memiliki temperamen yang arogan. Caroline juga menyukai Vito. Caroline sangat tahu bagaimana menggunakan keunggulannya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan olehnya. Hanya dalam waktu 3 atau 4 tahun, Caroline sudah naik ke posisi artis yang populer. Kali ini, drama kolosal yang sebelumnya akan mulai melakukan syuting lagi. Awalnya Caroline ingin mendapatkan peran utama wanita, tapi tidak peduli metode apa yang digunakan olehnya. Perusahaan sama sekali tidak mau memberikan peran utama wanita kepada Caroline. Mau tidak mau, Caroline hanya bisa memilih yang kedua. Caroline menyingkirkan peran wanita kedua yang asli, kemudian dirinya sendiri mengambil peran wanita kedua yang tidak jauh beda dengan peran utama wanita. "Albert, kamu benar-benar tidak tahu malu." Caroline mengutuk dengan wajah penuh ekspresi buruk. Yang paling tidak disukai oleh Caroline adalah artis yang mengandalkan kemampuan untuk naik ke posisi yang tinggi. Sekarang Albert malah memberitahunya, Albert menggunakan cara yang paling menghina untuk mendapatkan cinta Vito. Ekspresi wajah Albert sedikit dalam. Kemudian Albert berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar bahwa kamu merupakan peran wanita kedua dari drama kolosal, Eternal Monarch. Aku merupakan peran utama wanita. Vito merupakan peran utama pria. Aku sangat menantikan kerja sama kami di masa depan." Meskipun Albert tidak berada di dunia hiburan selama lebih dari 4 tahun dan hampir 5 tahun, tapi setidaknya Albert masih merupakan seniornya Caroline. Sebelumnya Albert merupakan seorang wanita yang sangat kuat, sekarang lebih tidak mungkin digertak oleh siapapun. Jika Caroline berani berteriak di depannya, Albert juga tidak akan menunjukkan belas kasihan saat melakukan serangan balik. Albert paling jago untuk menusuk titik sakit seseorang, membuat pihak lain merasa sangat sakit hingga tidak berani menyinggungnya lagi. Seperti dugaan, begitu mendengar perkataan Albert, wajah Caroline langsung memucat.
wajah penuh ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Caroline hampir pasrah, tapi dalam waktu sesaat, Caroline mengganti wajah yang lain. Caroline mengutuk dengan menggertakkan gigi. Albert, kamu jangan terlalu sombong. Hubungan antara kamu dan Presiden Okto seperti pelacur dan pelanggan. Masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan saja. Setelah Presiden Okto merasa bosan, Presiden Okto akan menyingkirkanmu. Saat itu, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa sombong atau tidak. Kutukan ini sangat tidak enak untuk didengar. Sangat tak tertahankan di telinga. Tapi Albert sudah lama menahan diri untuk tidak terpancing dengan perkataan orang lain. Sebelumnya Albert pernah mendengar perkataan yang lebih buruk. Bagi Albert, perkataan Caroline hanyalah perkataan yang tidak penting. Bab 564. Malah ada orang yang berani menghalanginya. Albert malas untuk menghiraukan Caroline lagi. Albert berjalan melewati Caroline. Caroline tiba-tiba memegang pergelangan tangan Albert. Caroline memperingatkan Albert dengan ekspresi wajah yang ganas. Albert, aku memperingatkanmu untuk menjauh dari Vito, kalau tidak. Kalau tidak, Albert menoleh dengan ekspresi wajah yang dingin. Albert, kamu hanyalah seorang anak yatim piatu. Kamu sama sekali tidak cocok dengan Vito yang terlahir dari keluarga yang kaya. Sebaiknya kamu menjauh dari Vito. Kalau tidak aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Kamu tidak akan bisa bertahan di dunia hiburan lagi. Sebelum masalah ini, Caroline sama sekali tidak pernah menyelidiki Albert. Caroline hanya memiliki pemahaman tentang Albert di 4 tahun yang lalu. Sebelum Caroline masuk ke dunia hiburan, Caroline pernah tergila-gila oleh drama TV yang dibintangi oleh Albert. Kemudian setelah muncul skandal tentang Albert dan Vito, Caroline langsung berubah dari seorang fans menjadi haters. Oke, aku sudah tahu. Albert mengangguk dengan acuh tak acuh. Albert menurunkan kelopak mata dan melihat Cakar yang memegang pergelangan tangannya. Apakah kamu sudah bisa melepaskan tanganmu? Caroline melihat bahwa Albert cukup bijak. Setelah mendengus dingin, Caroline menginjak sepatu tingginya dan berjalan pergi dengan wajah penuh ekspresi angkuh. Caroline baru saja berjalan keluar dari ruang ganti. Caroline sudah melihat Vito berdiri di sana. Caroline segera menyimpan ekspresi wajahnya yang angkuh. Caroline berjalan ke depan Vito dengan wajah penuh ekspresi lembut dan tenang. Kamu jangan berbicara denganku. Tidak menunggu Caroline berbicara, Vito sudah berkata dengan wajah penuh ekspresi acuh tak acuh dan kejam. Begitu melihat Albert juga berjalan keluar dari ruang ganti, Vito segera berjalan ke sana dengan langkah yang cepat. Aku memesan restoran yang disukai olehmu. Vito berbicara sambil mengambil tas dari tangan Albert. Jauhkan dirimu dariku. Aku tidak ingin membuat reputasiku menjadi hancur, dan tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Albert memeluk tasnya dengan erat. Albert tidak mau membiarkan Vito mengambilnya. Vito tercengang sejenak. Vito tidak menyinggung Albert. Kenapa Albert marah lagi? Siapa yang begitu berani untuk menghancurkan reputasimu dan tidak bisa bertahan di dunia hiburan? Vito bertanya dengan wajah penuh ekspresi dalam. Vito tidak tahan lagi dan mengutuk di dalam hati. Sialan, dirinya sendiri begitu susah payah untuk mengejar istrinya. Sekarang malah ada orang yang berani menghalanginya. Sebaiknya jangan sampai Vito tahu siapa orangnya. Kalau tidak Vito akan menghancurkan reputasi orang itu, dan tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Albert mendengus dingin. Albert tidak melirik Vito. Albert langsung berjalan keluar dari ruang latihan. Vito juga mengikuti Albert. Kemudian Caroline yang berdiri tidak jauh dari sini malah menonton adegan ini. Punggung mengeluarkan keringat dingin, kemudian menghela napas lega. Begitu melihat punggung dua orang yang berjalan pergi, Caroline mengepalkan sepasang tangannya dengan erat. Sialan, Albert malah berani mengeluh pada Vito. Caroline harus mencari cara untuk menghancurkan citra Albert yang ada di dalam hati Vito. Setelah berjalan keluar dari KRC International, Albert langsung mengatur raut wajahnya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Restoran mana yang kamu pesan? Apakah dia akan datang? Albert bertanya.
Gadis bodoh itu sudah pergi ke taman kanak-kanak bersama dengan Bang Clayton-nya. Setiap malamnya akan menelepon Albert untuk membicarakan hal-hal menarik di taman kanak-kanak. Begitu melihat bahwa Albert tidak marah lagi, Vito segera berkata, "Tentu saja dia akan datang. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantar dia ke sini." Awalnya ingin makan malam yang romantis, tapi jika Albert ingin menyuruh dia datang, yang penting Albert merasa senang. Setelah berkata, Vito segera menelepon supir dan memberitahu alamat restoran itu, kemudian menyuruh supir mengantar dia ke sana. Setelah naik ke mobil, Vito mengetik sesuatu di ponsel, seolah-olah ada sesuatu yang penting. Albert duduk diam di sebelah. Albert juga tidak mendesaknya untuk mengemudi dengan cepat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Vito meletakkan ponsel di sebelah, kemudian menyalakan mobil dengan tenang. Albert yang duduk di kursi penumpang berencana untuk melihat Instagram. Albert ingin melihat apakah ada sesuatu yang terjadi di industri hiburan dalam waktu dekat-dekat ini. Tapi begitu masuk ke Instagram, Albert langsung melihat pencarian populer di Instagram milik Vito. Judul pencarian populer adalah, "Vito sudah memiliki pasangan, ini merupakan orang yang disukai olehku." Albert mengangkat alisnya dan melihat pria yang sedang fokus dalam mengemudi. Seolah-olah merasa bahwa Albert sedang melihatnya, Vito menoleh dan bertatapan dengan Albert. "Bawa mobil dengan fokus, jangan melihat dengan sembrono." Albert mendengus lembut. Albert menundukkan kepala dan melihat Instagram. Albert menekan pencarian populer di Instagram yang berkaitan dengan Vito. Pencarian populer yang pertama di Instagram adalah postingan yang diunggah oleh Vito. Begitu melihat foto di mana memperlihatkan punggung seorang wanita yang diunggah di Instagram, reaksi pertama yang dikeluarkan oleh Albert adalah, Albert merasa foto ini sangat tidak asing. Kemudian melihat dengan teliti, latar belakang di foto itu sangat tidak asing, ditambah pakaian dan gaya rambut wanita yang ada di dalam foto. "Vito," Albert memanggil Vito dengan suara yang dalam dan penuh bahaya. Setelah mendengarkan ini, Vito merasa kaget. "Ada apa?" Vito menoleh dan melirik Albert sekilas. Vito merasa bingung. Bukankah Albert sudah tidak marah tadi? Vito juga tidak berbicara. Kenapa Albert marah lagi? "Ada apa dengan Instagrammu? Siapa yang mengizinkanmu untuk memotretku secara diam-diam?" Albert bertanya. Vito bertanya sambil tersenyum polos. "Albert, bisakah kita membicarakan masalah ini nanti? Aku sedang menyetir." Setelah berpikir selama beberapa detik, Albert merasa bahwa tempat ini memang tidak cocok untuk memperdebatkan masalah ini dengan Vito. Albert mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara lagi. Setelah melihat situasi ini, Vito diam-diam menghela napas lega. Saat Vito menelepon supir, Vito mengetahui bahwa Dea sudah pulang sekolah dan kembali ke rumah Okto. Kemudian Vito menyuruh supir mengantar Dea dari rumah Okto ke restoran yang dipesan oleh Vito, setidaknya membutuhkan waktu selama 1 jam. Kebetulan saat ini merupakan jam sibuk, demi menghindari Albert memiliki waktu untuk memperdebatkan masalah itu dengannya. Vito sengaja memilih jalan yang cukup macet, mobil terus berhenti di sepanjang jalan. Seolah-olah menghitung waktu dengan baik, saat tiba di restoran, Vito menerima panggilan masuk dari supir. Supir mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah mengantar Dea ke restoran. Beberapa saat kemudian, di jarak yang sudah dekat, mereka melihat Dea yang imut dan lucu. "Dea sudah sampai," Vito berkata sambil tersenyum pada Albert. "Aku sudah melihatnya." Albert melihat gadis kecil yang berdiri tidak jauh dari pintu restoran. Gadis kecil itu melihat ke sekeliling. Sudut bibir Albert tidak tahan lagi dan membentuk lengkungan yang lembut. Ini membuat Vito menjadi sedikit melamun dan hampir menabrak mobil yang ada di depan. Setelah Vito menghentikan mobil dengan baik, Albert segera membuka pintu mobil dan turun dari mobil. "Dea, Mommy ada di sini," Albert berkata sambil melambaikan tangan. Begitu melihat Albert, Dea segera berlari ke sana dengan langkah yang cepat. Albert malah berjongkok dan memeluk Dea. "Mommy, kamu sangat cantik hari ini." Mommy sudah hampir lebih cantik dari Dea.
Dea merangkul leher Albert, memujinya sambil tersenyum. Begitu mendengar perkataan putrinya, Albert tidak tahan lagi dan tersenyum. Biasanya Albert tidak membuat riasan di wajah. Albert harus melakukan latihan hari ini. Penata rias mencoba untuk riasan yang ada di MV di wajah Albert. "Momimu selalu sangat cantik," Vito berkata sambil tersenyum polos. Begitu mendengarkan ini, Dea mengerutkan kening. "Dedi, siapa yang lebih cantik di antara aku dan Momi?" "Tentu saja Momimu lebih cantik," Vito menjawab dengan jujur. "Dedi, semalam kamu mengatakan bahwa Dea paling cantik, sekarang malah mengatakan bahwa Momi sangat cantik. Kamu sangat munafik." Dea mendengus dingin. Dea berkata dengan nada yang marah.